Halo semua, perkenalkan saya dengan Nayara Izarabila dengan NIM 3002410 dari SGDW 10. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan kedua anatomi dari Pokrotik 1 Sistem Kinito-Uropoetika dan juga Reproduksi. Jadi untuk laporan kedua pertanyaannya adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Nah, jadi terdapat beberapa organ pada OGF eksterna. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama itu adalah mons pubis. Nah, jadi mons pubis itu merupakan area kulit yang menonjol yang menutupi simfisis os pubis dan dia ditutupi oleh pubes atau rambutnya. Ini ada yang di sini itu di atas di ujung ini ada mons pubis dari tepian rambut itu. Lalu selanjutnya ada klitoris, yang mana klitoris ini merupakan homolog dari glans penis pada OGM. Ini untuk klitoris, glans of klitoris itu. Lalu ada labia mayor atau labium mayor, yang mana itu merupakan perlipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis, dan dia merupakan homolog dari skrotum pada pria. Lalu ke arah anterior dan posterior labia mayor, dexter et sinister akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Nah, ini jadi commissuranya di ujung-ujungnya. Ada yang posterior dan juga ada yang anterior. Gitu. Jadi pertemuan antara labium mayor yang posterior dan juga anterior. Tuh. Terus setelah ada labium mayor, dia juga ada labium minor. Nah, labia minora merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Lalu terletak di antara kedua labia mayor. Labia minora membatasi bagian lateral dari OUE atau ostium uretra externum dan orificium vagina pada wanita yang sudah pubertas. Akhiran posterior dari labia minor dextra et sinistra akan berhubungan bentuk frenulum labioropudendi atau faucet. Ke arah anterior, sayap labia minora terbagi menjadi lapisan atas yang berjalan di atas klitoris yang di atas, membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoridis yang disebut dengan prepudium klitoridis. Jadi ada penutupnya yang disebut dengan prepudium. Lalu untuk lapisan bawahnya berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Ya, kok di pria kan ada juga kan prepudium dan juga frenulum preputii. Nah, di sini juga ada nih si prepudium klitoridisnya dan juga frenulum dari klitoridisnya gitu. Terus nanti untuk pertemuannya tadi kan dia itu jadi berhubungan membentuk frenulum labirum pudendi atau faucet. Sedangkan yang tadi sebelumnya buat yang labia mayor dia jadi commissura. Lalu selanjutnya ada vestibulum, yaitu ruang yang dikelilingi labiuminous. Jadi itu ruangannya itu disebut dengan vestibulum yang menjadi muara dari ostium uretra externum, ada ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Gitu. Terus yang terakhir itu adalah glandula vestibularis mayor atau disebut juga dengan glandula Bartholin. Nah, glandula Bartholini ini merupakan homolog dari glandula bulbouretralis yang ada pada pria. Nah, setiap glandula itu mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Jadi di daerah vestibulum ini dia itu menjadi muara dari tiga saluran. Yang tadi pertama itu kan ada ini ya, OUE, ada ostium uretra externum, terus juga ada orificium vaginalis, dan ini juga ada muara dari glandula bulbouretralis itu.
Eh, bulan 2 Vaskularis Mayor. Kalau bulan seandainya pada pria dong, hehe. Nah, jadi mungkin, itu kesimpulannya tadi untuk, organa genitalia feminina, itu kesimpulannya tadi ada mons pubis yang ada di sini, yang ada di atas ini, yang ditutupi oleh pubes atau rambut, lalu juga dia ada labium mayor, yang mana dia itu bagian ujung-ujungnya itu akan bertemu antara yang dextra sinister membentuk yang namanya commissura. Nah, kan ada yang posterior sama anterior, makanya tadi itu disebut sebagai commissura anterior dan juga posterior, gitu. Terus habis itu juga ada, labium minor. Nah, di mana labium minor ini dia itu juga ada nih, yang pertemuannya antara yang dextra sinister yang bakal jadi, nanti kalau yang di depan ya, itu yang di daerah klitoris, kalau yang klitoris dia akan jadi, periputum klitoridis, sedangkan yang di bawahnya dia bakal jadi frenulum klitoridis, gitu. Nah, terus abis itu juga ada vestibulum yang itu tempat muara-muaranya tadi dan juga ada glandula vascularis major dan ada kata dan ada glandula vascularis major atau glandula Bartolini. Nah, untuk di gambar ini sendiri dia itu kan ada gambar segitiga ya. Nah, segitiganya itu disebut dengan trigonum urogenital, yang mana itu merupakan trigonum yang membatasi antara, daerah genital dan juga daerah anal. Ini anal kan ada anus ya di bawahnya itu. Nah, itu, ada suatu trigonum yang disebut dengan trigonum urogenital, seperti itu. Oke, jadi, sekian untuk laporan anatomi yang kedua. Selanjutnya akan lanjut ke laporan anatomi yang ketiga.